Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semuanya, pada kesempatan ini Bapak akan memperlihatkan untuk membahas soal penilaian harian pertama kemarin. Karena saya lihat nilai anakku semuanya masih banyak yang tidak mencapai persentase minimal. Oleh karena itu, harap perhatikan apa jawaban dan alasan mengapa pilih opsi A, B, C, D, atau E. Baiklah, nomor 1 kemarin, kutipan surat lamaran pekerjaan tersebut terdapat di bagian. Ingat, sistematika surat lamaran pekerjaan Anda 2, yaitu tesis yang berisi pembuka dan identitas, dan argumentasi berisi hal yang dilampirkan. Jadi yang benar adalah argumentasi. Kemudian nomor 2, berikut ini adalah jenis surat lamaran pekerjaan berdasarkan sumbernya. Ya, ini pertemuan kedua bahwa surat lamaran pekerjaan itu ada beberapa jenis dari sumbernya. Ada pengumuman resmi, ada iklan, kemudian informasi seseorang, inisiatif sendiri. Yang tidak ada adalah kurikulum vitae. Karena kurikulum vitae itu artinya biodata pelamar. Nomor 3, urutan yang tepat sistematika surat lamaran. Kalau mendapatkan soal seperti ini, anak semuanya, langsung perhatikan nomor urut pertama. Ya, nomor urut pertama di surat lamaran pekerjaannya itu tempat dan tanggal. Nomor 6. Berarti jawaban yang bisa hanya D atau E. Ya, kemudian karena urutan kedua beda, maka langsung lihat setelah tempat dan tanggal itu apa. Itu lampiran. Maka langsung saya jawab D. Ya, tidak perlu melihat urutan berikutnya. Itu salah satu sistem cepat untuk menjawab soal pilihan ganda. Kemudian nomor 4, disajikan sebuah alamat surat, kemudian kurang tepat karena dicarikan alasan mengapa kurang tepat. Ya, yang bagian A setelah yang terhormat diakhiri tanda titik 2, bukan ya? Karena yang terhormat itu singkatan, berarti harus titik. Kemudian menggunakan kata kepada dan jabatan, menggunakan jenis kelamin. Nah, ini yang benar. Ingat, kalau alamat dalam surat lamaran pekerjaan atau alamat dalam surat apapun itu tidak perlu mencantumkan kata kepada, karena sudah jelas yang terhormat itu menunjukkan kepada. Kemudian ya, jabatan menggunakan jenis kelamin tidak perlu. Ya, misalnya Bapak Direktur, Bapak Dr. Andes, ya, Bapak Pimpinan, Ibu Pimpinan, tidak perlu mencantumkan Bapak atau Ibu di situ. Ya, karena penghargaan Direktur, Pimpinan itu sudah double kalau disebut lagi Bapak atau Ibu. Jadi yang benar adalah B. Ya. Kemudian nomor 5, rumusan alinea pembuka surat lamaran pekerjaan. Ya, di sini ingat, kalau bagian A jelas bukan ya, karena ini penutup. Ya, di sini bagian B yang benar, Nanda. Karena di sini dicantumkan berdasarkan informasi yang saya peroleh dari situs resmi 123 bahwa perusahaan Bapak Ibu pimpin sedang membutuhkan tenaga kerja untuk menempati posisi staf produksi. Nah, ini jelas maksudnya ya. Kalau bagian C berdasarkan keterangan di atas ya tidak jelas ya, keterangan apa ya. Bagian D berdasarkan informasinya teman, nah ini tidak baku ya, informasinya teman. Bagian E juga tidak jelas. Kita lanjut nomor 6. Kalimat penutup surat lamaran pekerjaan tersebut kurang tepat karena
di sini yang benar adalah bagian C menggunakan kata-kata yang tidak sopan. Tidak sopannya terletak pada ini secepatnya. Untuk itu saya sangat mengharapkan berita dari Bapak secepatnya. Ya, ini seolah-olah memaksa. Ya, itu kurang sopan dalam sebuah persuratan. Kemudian nomor 7, ketentuan yang tepat pada alamat surat, ya, yang tidak tepat. Ya, yang tidak tepat pada alamat surat, ingat yang tidak tepat. Ya, di sini yang pertama menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Ya, alamat itu tidak boleh ada titik di belakangnya. Berarti ini nomor 1 benar. Berapa nomor 1? Ada 3, A, B, dan C. Kemudian nomor 2, alamat diserangkan tidak lebih dari 3 baris. Nah, ini benar. Berarti bukan nomor 2. Menggunakan kata kepada. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan, kata kepada tidak perlu. Berarti nomor 3. 1, 3. Dari A, B, C ini 1, 3 hanya dengan B. Berarti jelas B yang benar. Ya. Jadi 4 jabatan menggunakan jenis kelamin tadi sudah juga Bapak jelaskan. Kita lanjut. Nomor 8. Penulisan bagian penutup surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan aturan baku. Ingat aturan baku adalah menggunakan bapak atau ibu atau saudara, ya, karena surat itu seolah-olah kita berkomunikasi dua arah, ya, antara pengirim dan penerima. Maka yang paling tepat di sini, atas perhatian Bapak saya mengucapkan terima kasih. Bagian C, kalau A atas terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terima kasih. Ini kurang tepatnya atas terkabulnya, ya. Bagian B, atas kebiasaan Bapak saya mengaturkan. Kata mengaturkan ini ucapan lisan, ya, bahasa lisan. Kalau D atas perhatiannya, nya di sini kurang tepat, ya, karena nya itu orang ketiga, sementara surat itu orang kedua. Berarti harusnya atas perhatian Bapak atau Ibu. Kemudian kata banyak-banyak terima kasih juga tidak perlu. Sama atas perhatiannya, ya, tidak boleh, itu tidak tepat. Harusnya atas perhatian Bapak, Ibu, atau saudara. Nomor 9, menggunakan bahasa sopan dan berisi pernyataan umum yang menggunakan tesis berada pada, ya, paragraf pembuka. Jadi paragraf pembuka dan paragraf penutup itu, kalau paragraf pembuka tesis, penutup artinya argumentasi atau penegasan. Jadi yang benar. Nomor 10, sangat besar harapan saya Bapak dapat mengabulkan permohonan ini. Sangat besar harapan saya. Jadi di sini kurang tepat karena ada kata sangat, ya. Jadi untuk perbaikannya, maka lebih baik kita pilih besar harapan saya Bapak dapat mengabulkan permohonan ini. Kalau bagian A, besar keinginan saya, Bapak kata Bapak ini kurang tepat. B-nya, harapan saya, ya, Bapak bisa mengabulkan permohonan ini. Ini hampir benar. Tapi kalau surat lamaran pekerjaan, kita perlu merendah diri, ya. Ya, artinya karena kita yang bermohon, maka kita tuliskan besar harapan. Kemudian D, salah penulisan B, salah penulisan B. Nomor 11, identitas pelamar tidak sesuai dengan kaidah. Ya, yang tepat harusnya. Jadi yang tepat harusnya di sini adalah, ingat, semua identitas, perincian, pemberian, itu ini ditulis dengan huruf kecil. Maka ini adalah B. Lanjut. Nomor 12, kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan dengan iklan tersebut. Ya, ini iklan. Ya, ini iklan diumumkan di surat kabar atau majalah. Ya, maka kalau diumumkan berarti kita harus lihat informasi melalui pengumuman. Yang paling tepat adalah B, pengumuman. Kalau C, informasi dari pimpinan, bukan, ya, berarti langsung ini yang sekolah dari teman, saluran radio, dan seterusnya. Jadi B yang paling tepat karena iklan ini termasuk pengumuman, ya, yang ada di surat kabar atau majalah. Kemudian nomor 13, berkas yang dilampirkan kita lihat persyaratannya, pria atau wanita, pendidikan minimal D3, usia 30, punya sepeda motor dan C. Untuk mendapatkan identitas ini,
maka yang perlu dibutuhkan pria wanita itu berarti KTP, ya, bisa juga dari KTP. Kemudian pendidikan minimal berarti ijazah, ya. Kemudian punya sepeda motor berarti kalau ada motor berarti STNK dan SIM C. Berarti yang paling tepat adalah A. Nah, ini ya. Lanjut nomor 14, penulisan alamat yang tepat apabila melamar pekerjaan. Kalau seperti ini soalnya, biar tidak dilihat ini ya, tapi langsung kita lihat alamatnya. A, salah, ada kata kepada. Ya. Kalau B, salahnya ke kiri mana ada kata bapak. Nah, bapak itu jenis kelamin tidak boleh ya. C, kemudian C salahnya di mana? Nah, koma. Ya, kemudian ada titik. D yang benar. Ya, D yang benar titik. Kemudian E salahnya kepada. Ya, tolong diperhatikan. Nomor 15, berikut yang bukan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ini ada di unsur kebahasaan pada satu video ya, yang Bapak kirim. Yang tidak ada adalah ketepatan penggunaan bahasa pengantar surat. Kemudian nomor 16, berikut ciri-ciri bahasa baku juga di unsur kebahasaan yang video pertama. Di sini adalah pemakaian imbuhan implisit. Ya, di situ harusnya eksplisit. Ya, implisit artinya tersirat, kalau eksplisit tersurat. Yang benar adalah imbuhannya tersurat atau eksplisit. Nomor 17, yang tidak termasuk unsur dalam surat lamaran pekerjaan, ini jelas sekali, tadi sudah di nomor 2, yaitu ucapan terima kasih. Tanggal ada, alamat ada, isi surat ada, hal ada. Kemudian 18, penulisan tempat tanggal pembuatan surat yang tepat. Nah, ingat, tempat tanggal itu yang pertama tidak boleh ada tanda baca titik atau apapun di belakangnya. Yang kedua, ini salah juga karena menggunakan kata datar atau kurang. Ya, ini huruf kecil. Kemudian D, salah juga ada kata penghubung, tanda penghubung. Jadi yang benar adalah E. Ini yang benar ya, Makassar, koma, tulis langsung bulannya. Seperti dan tidak ada tanda baca di belakang. 19, surat lamaran pekerjaan adalah surat resmi yang tidak memiliki kop. Ya, jadi surat lamaran pekerjaan itu surat resmi, tapi tidak ada kopnya. Selama ini kalau surat resmi itu ada kopnya. Mengapa tidak ada kopnya? Karena surat lamaran pekerjaan itu berasal dari pribadi tapi untuk instansi resmi. Nah, gitu ya. Dan yang terakhir nomor 20, kalimat di atas merupakan bagian dari ini yang paling gampang, penutup surat lamaran pekerjaan. Besar harapan saya, untuk saya sangat mengharapkan. Nah, jadi ini penutup surat lamaran pekerjaan. Jadi anak semuanya, tolong perhatikan ini. Insya Allah ke depan mudah-mudahan sudah bisa mendapatkan ini yang lebih baik. Jadi akan Bapak berikan ulangan selanjutnya setelah pertemuan kali ini. Ya. Jadi tolong dipercaya dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.